Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Siswi dan guru salah satu SMA negeri di Lubuk Sikaping setuju dengan kebijakan pembatasan membawa telepon genggam ke dalam kelas. Juru parkir di Kampung Kalawi, pencuri sepeda motor di Ranah akhirnya ditangkap polisi. Menyamar sebagai pembeli, polisi tangkap seorang pengedar ganja di Payakumbuh. Semua sekolah menengah lanjutan atas dan sederajat telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Sumbar terkait larangan membawa dan menggunakan telepon genggam di sekolah. Kalau ada yang membawa telepon genggam, maka harus diserahkan kepada guru sebelum mereka masuk ke ruang kelas. Surat edaran mendapat tanggapan positif dari siswa dan guru di sekolah menengah atas negeri yang ada di Lubuk Sikaping, Pasaman. Seorang siswa mengatakan, jika membawa telepon genggam ke dalam kelas, bisa mempengaruhi proses belajar. Karena notifikasi yang masuk ke telepon genggam bisa mempengaruhi konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran. Saya menyambut positif hal tersebut karena itu dapat membantu siswa dan guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan optimal. Karena siswa dan guru bisa lebih intens untuk berinteraksi dan tanya jawab, dan juga saya sebagai siswa bisa lebih fokus dalam belajar ketika tidak terpengaruh oleh HP. Itu dibatasi, tapi itu harusnya diperbolehkan. Saat ini pihak sekolah sedang melakukan sosialisasi kepada siswa dan guru terkait larangan penggunaan telepon genggam di sekolah. Pihak sekolah mewajibkan siswa dan guru untuk tidak menggunakan telepon genggam selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Pihak sekolah juga akan membuat tempat penitipan telepon genggam sebelum murid-murid masuk ke ruang kelas untuk mengikuti pelajaran. Pihak sekolah sangat menyambut dengan baik. Terkadang HP itu juga kalau dibawa ke dalam kelas itu akan berakibat yang siswa tidak konsentrasi jadinya. Penerapannya sendiri pertama adalah terhadap guru, kemudian terhadap siswa. Siswa tentu sudah kita bikinkan tempat atau box untuk penyimpanan HP. Seandainya siswa tersebut membawa HP juga ke sekolah, boleh, tetapi HP-nya itu disimpan atau dititip di penitipan. Penerapan pembatasan membawa telepon genggam ke dalam ruang kelas baru akan diterapkan mulai awal tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Juru parkir yang seharusnya bertugas menjaga kendaraan agar tidak hilang di parkiran, malah sebaliknya, mencuri sepeda motor. Tindakan itu dilakukan oleh Ali Ibrahim, juru parkir yang biasa bekerja di salah satu restoran di Kampung Kalawi Kuranji, pinggiran Kota Padang. Pencurian sepeda motor yang dilakukan Ali Ibrahim di depan sebuah warnet di kawasan Ranah, Kecamatan Padang Selatan, terekam kamera pengawas. Dalam aksinya itu, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik seorang pengunjung. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap pelaku saat sedang bekerja sebagai juru parkir di depan sebuah restoran di Kampung Kalawi. Kepada polisi, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor itu ke Alahan Panjang, Kabupaten Solo, seharga 3 juta rupiah. Polisi kemudian berangkat ke Alahan Panjang untuk menyita barang bukti. Tanpa ada kesulitan, polisi menyita sepeda motor curian itu dari seorang warga Alahan Panjang yang mengaku tidak tahu kalau sepeda motor yang dibelinya merupakan hasil curian. Bersama barang bukti, tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah terjadi pencurian kendaraan bermotor, tim Klewang
Polresta Padang berhasil mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan pencurian bermotor tersebut. Kemudian setelah mengamankan, tim Klewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap barang bukti tersebut telah dijual ke daerah Alahan Panjang atau Solo Karasuka. Untuk pasal yang dipersangkakan 363 tentang pencurian berat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pelaku terancam penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Tu pintu masuklah. Atau nas tu buka pintu tu. Makanlah rambang. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar ganja di pinggir jalan. Penangkapan tersangka Ilvan alias Ipang ini dilakukan dengan cara undercover buy atau polisi menyamar sebagai pembeli ganja. Tersangka yang mengantarkan pesanan ganja dengan sepeda motor itu tidak menduga akan ditangkap. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 1 paket besar ganja yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Setelah diinterogasi, tersangka yang juga seorang residivis ini mengakui masih menyimpan ganja di rumahnya. Polisi pun langsung menggeledah rumah tersangka di kawasan Payakumbuh Timur. Hasilnya, polisi menemukan 2 paket ganja berukuran besar yang disimpan dalam lemari pakaian, belasan paket kecil ganja, kertas pembungkus ganja, serta ratusan plastik clipping yang biasanya dijadikan pembungkus sabu-sabu. Kita mengamankan 1 orang pelaku dengan cara undercover buy. Jadi anggota kita melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi dengan tersangka ini. Jadi pas tersangka datang, kita mengamankan tersangka ini dengan barang bukti 1 kilo narkotika jenis ganja. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi indikator jika proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Pasaman Barat melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi kebakaran di Jorong Kemajuan, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat pada Kamis dini hari pekan silam. Kebakaran ini terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik, menghanguskan 1 unit rumah semi permanen. Saat kebakaran terjadi, warga tidak mampu berbuat banyak karena bangunan rumah yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu itu cepat sekali membara dan menghanguskan seluruh bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasalnya, sang pemilik rumah, Syafrizal, yang berusia 69 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran itu sendiri berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 30 menit. Untuk hari ini terindikasinya itu korsleting, ya indikasinya, namun belum dilakukan investigasi oleh tim. Untuk kerugian, Pak? Kerugian diperkirakan karena itu permanen ukuran 8 kali 7 meter ya, itu kurang lebih 70 juta, itu informasi dari tuan rumah kita tanyakan. Ada korban, Pak? Untuk hal ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma ada kerugian materi, itu rumah dari Pak. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran itu, pemilik mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.